Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Sitaris Lydia, NPM 20212200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai output SPSS. Selanjutnya kita buka variabel Q. Kita ganti di sini jadi X1, X2, dan Y. Kita ubah desimalnya jadi 0. Lalu kita tulis di sini keterampilan, keaktifan, serta prestasi. Lalu kita ubah jadi skor. Setelah itu kita pilih analyze, lalu regression, pilih linear. Keterampilan kita ubah di independen, keaktifan di independen, secara prestasi di dependen. Lalu kita save, pilih unstandard ledger, continue. Oke. Lalu kita pilih analyze lagi, dan parameter test. Ini generasi dialog. Sampel. Lalu kita pilih unstandardizer. Oke. Kita pilih analyze lagi, regression, linear. Kita riset dulu, keterampilan di independen, aktifkan di independen, prestasi di dependen. Kita pilih statistik. Untuk centang ini, continue. Oke. Kita buka analyze lagi, regression, linear. Kita reset dulu, kita pilih lagi seperti tadi. Kita pilih plot, ke Y, sama yang ini di X. Continue. Oke. Terus kita pilih analyze lagi, regression, linear. Reset dulu, sama seperti tadi. Statistik,
Lalu kita pilih ini, continue. Oke. Ya, berikut ini merupakan hasil dari output SPSS yang kita buat tadi. Bisa dilihat di sini saya akan menjelaskan yang kita buat di SPSS tadi beserta soalnya. Pertama, ada seorang peneliti ingin melihat pengaruh keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar mahasiswa di suatu universitas. Peneliti ini mengambil data dari 20 sampel terpilih yang hasil sebagai berikut. Ini yang kita buat di output SPSS tadi. Setelah itu lakukan uji asumsi klasik, normalitas, partikularitas, heterokedasitas, dan autogenerasi. Uji kelayakan model atau uji TDF dan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara keterampilan proses keaktifan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Langsung saja, yang pertama ada uji asumsi klasik. Yang A, uji normalitas. Ini bisa dilihat dari output SPSS yang kita buat tadi. Lalu di sini dijelaskan pengambilan keputusan bisa dilihat dari nilai signifikan. KS berdasarkan tingkat signifikan yang telah ditetapkan yakni sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai dari 0,05, maka dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi norma. Sebaliknya, jika nilai kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi tidak norma dari model regresi dan estimasi. Nilai uji KS dari model regresi yang diuji ditunjukkan sebesar 0,200, yang artinya terdistribusi normal. Yang B, ada uji multikolonialitas. Tabel ini bisa dilihat dari output SPSS yang kita buat tadi. Di sini dijelaskan ada dasar pengambilan keputusan dengan menganalisis nilai tolerans dan lawannya nilai FIV. Jika nilai tolerans lebih dari 0,10 dan jika kurang dari 10, menunjukkan tidak adanya indikasi gejala multikolonialitas. Ditunjukkan nilai toleransi variabel bebas sebesar 0,332 dan nilai FIV sebesar 3,08, yang artinya keduanya menunjukkan tidak adanya terjadinya multikolonialitas. Yang C, uji heterokedasitas. Bisa dilihat dari tabel tadi atau output SPSS. Deteksi gejala heterodisitas dengan pengamatan grafik adalah dengan melihat sebaran titik-titik. Sebaran titik-titik ini yang ada pada scatter plot. Jika pada pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit,
maka diindikasikan ada gejala heterogesitas. Sedangkan jika tidak ada yang jelas, maka diindikasikan tidak ada gejala heterogesitas. Terapi scatter plot menunjukkan bahwa titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas atau di bawah pada angka 0 pada sumbu Y, artinya tidak adanya heterogesitas pada model agregasi sehingga model regresi layak pakai. Yang D ada uji autokorelasi. Jumlah variabel bebasnya ada di 2, X1 dan X2. Untuk sampel yang kita uji tadi kan ada 20. Nilai DL-nya 1,100, nilai DU-nya 1,537, hasilnya 2,463 dengan nilai DW-nya sebesar 1,643. Berdasarkan 4 uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolonialitas, heterogesitas, dan autokorelasi, dinyatakan secara statistik model regresi pengaruh terhadap keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Selanjutnya ada yang kedua, uji kelayakan model atau Unit Prediction Output. Ada A, uji statistik T atau uji T. Bisa dilihat hasil dari output tadi. Dijelaskan kriteria keputusan adalah jika nilai signifikan T terhitung kurang dari 0,05 maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat. Sebaliknya, jika nilai terhitung dari 0,05 maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat. Dapat ditunjukkan dengan adanya nilai T terhitung pengaruh keterampilan proses adalah sebesar 3,107 dan signifikannya sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05, bahwa X1 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya ada ditunjukkan nilai T terhitung pengaruh keaktifan yang adalah sebesar 0,836 dan signifikannya 0,415 lebih besar dari 0,5, bahwa X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yang D, uji statistik F atau uji F, bisa dilihat lagi. Dijelaskan bahwa kriteria keputusan adalah jika nilai signifikan F terhitung kurang dari 0,5 maka dapat dinyatakan secara bersama-sama, simultan atau variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat. Sebaliknya, jika nilai lebih dari 0,05 dapat dinyatakan secara bersama-sama, variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Selanjutnya ada nilai F terhitung dari model regresi yang diuji ditunjukkan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa regresi secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat sehingga layak untuk dianalisis. Yang ketiga ada interpretasi model regresi linear berganda. Jelaskan bahwa dari output yang kita uji di SPSS tadi ada tabel koefisien, maka dapat disusun persamaan model regresinya. Bisa dijelaskan dalam persamaan dalam sini, yaitu Y plus A plus B1 X1 plus B2 X2 yang hasilnya kita dapat segini. Ada koefisien konstanta, koefisien regresi keterampilan proses, dan koefisien regresi keaktifan. Setelah itu terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada yang A, keterampilan proses dan keaktifan secara bersama-sama, simultan atau berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar di suatu universitas. Yang B, keterampilan proses berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa di suatu universitas. Yang C, keaktifan berpengaruh tidak signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa di suatu universitas.
Jadi itulah yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.